Welcome back to my YouTube channel, teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya akan sharing terkait konsep Ikigai. Ikigai ini salah satu konsep dari buku international bestseller dari Jepang. Dan ini saya rasa teman-teman sendiri beberapa sudah pernah mendengarnya karena banyak influencer yang sudah membahas atau ikut mencoba untuk menemukan Ikigai-nya masing-masing. Jadi Ikigai itu, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk saya berhenti sejenak, teman-teman untuk bisa subscribe channel ini untuk mendukung saya agar tetap semangat untuk membangun channel ini, agar saya tetap bisa sharing kepada teman-teman sekalian. Jadi Ikigai ini artinya dalam bahasa Jepang itu reason for being, atau di Google itu kadang-kadang orang menerjemahkan sebagai a reason for living, alasan kita hidup, alasan kita menjadi seseorang. Jadi, Ikigai itu diucapkan dalam bahasa Jepang sebagai Ikigai. Ada sebuah konsep di Jepang yang berarti alasan kita hidup, alasan kita menjadi sesuatu, yang mendorong kita pagi-pagi kita mau bangun dari tempat tidur, kita kemudian semua orang itu memiliki Ikigai-nya sendiri-sendiri. Jadi Ikigai itu mungkin sederhananya kita bisa bilang alasan atau tujuan untuk kita hidup lah. Jadi Ikigai itu tidak cuma untuk sekedar memperkaya kehidupan kita, tapi juga untuk memperbaiki, membantu kehidupan dari sesama. Ikigai itu sangat berguna untuk kita mencapai tujuan hidup kita dan pekerjaan kita sehari-hari. Kita boleh punya sebanyak mungkin Ikigai yang kita mau di sepanjang hidup kita. Next. Ini ada kutipan dari Washington Burnett. The grand essentials to happiness in this life are something to do, something to love, and something to hope for. Jadi hal yang paling penting dalam kebahagiaan di hidup kita ini adalah adanya sesuatu untuk kita kerjakan, sesuatu yang kita cintai, dan sesuatu yang untuk kita harapkan. Jadi tanpa ada sesuatu yang kita mau kerjakan, yang kita sukai, dan yang kita harapkan, maka kebahagiaan dalam hidup ini kita susah untuk gapai. Ikigai ini adalah international bestseller, judul sebuah buku international bestseller dari Jepang, yang judul lengkapnya adalah Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life. Rahasia orang Jepang dalam hidup berbahagia yang lama. Oke. Ikigai itu seperti saya sampaikan tadi berbeda-beda untuk semua orang. Tapi satu hal yang sama adalah kita semua itu berusaha untuk mencapai Ikigai kita sendiri-sendiri, agar kita bisa mencapai tujuan kehidupan kita sendiri yang kita sukai, yang kita inginin, tapi juga memberi manfaat bagi kita dan semuanya. Oke. Nah, ini adalah konsep daripada Ikigai. Ini yang saya akan jelaskan lebih detail di sharing saya ini. Jadi Ikigai ini ada beberapa, mungkin saya bisa beberapa kuadran atau irisan lah. Jadi di sini itu ada 4 bagian utama. Bagian atas itu yang warna pink itu adalah what you really love, apa yang benar-benar kamu cintai. Yang bagian berikutnya itu adalah what the world needs, apa yang dunia butuhkan. Kemudian yang bagian 3 itu what you can get paid for, apa yang bisa kamu terima sebagai bayaran atas apa yang kamu lakukan. Yang keempat adalah what you are good at, di bidang apa kamu sebenarnya bagus atau ahli. Nah, di sini menarik ya. Jadi di sini kalau kita lihat di kuadran pertama yang happy, yang terpusat di what you really love ini, kita kalau berada di sini tidak di tengah ya, di kuadran yang depan ini kita akan merasa senang, fulfill, terisi hidup kita, tapi broke karena kita nggak punya materi gitu. Nah, kalau kita heavy di bagian yang what the world needs, maka kita entertain, purposeful, kita merasa senang, berguna hidup kita, tapi tidak unfulfilled, tidak berisi. Karena kita bekerja hanya untuk kepentingan dunia, kepentingan orang banyak, sedangkan hidup kita sendiri itu tidak berisi gitu. Nah, yang paling bawah, kalau kita heavy di bagian what you can get
paid for, maka kita akan merasa nyaman, tapi kita merasa bosan dan kosong gitu. Karena kita mendapatkan bayaran yang tinggi, ya kita tentu nyaman, tapi bisa juga kita merasa di sini kita akan merasa bosan dan juga kosong. Yang bagian terakhir, kita happy sekali di bagian yang kita sangat kuat gitu. Di sini kita pasti merasa puas, tapi kita merasa kurang berguna karena baik hal yang kita kuat dan bagus belum tentu adalah hal yang kita sukai dan juga hal yang berguna bagi orang banyak dan juga merupakan hal yang bisa mendatangkan uang yang banyak bagi kita. Jadi yang paling bagus adalah kita bisa berada di tengah irisan ini. Jadi kita mengerjakan sesuatu yang kita cintai dan juga kita dibayar dengan baik atas apa yang kita cintai dan kita kerjakan yang kita cintai, dan juga kita ahli di dalam hal itu, dan hal itu juga ternyata ada hal yang dibutuhkan halayak dan dunia. Di sini lah kalau kita berada di titik sini, kita akan mencapai ikigai kita di sini. Oke. Nah, teman-teman mungkin bertanya, tapi apakah ada nih pekerjaan atau posisi atau tempat di mana kita bisa mendapatkan semuanya? Jadi sesuatu yang kita suka dan kita juga bagus, expert di dalamnya, kita juga dapat bayaran tinggi dan kita juga berguna bagi banyak orang dan dunia. Nah, ini saya akan jawab di slide berikutnya. Nah, ini caranya dijelaskan di presentasi Ikigai ini. Yang pertama adalah kita harus memulai dari what the world needs, apa yang sebenarnya dibutuhkan dunia. Jadi kita mulai dari sini. Yang pertama, kita tahu apa yang dibutuhkan dunia orang banyak dan kita bergerak, kita ikut di bidang itu sebagai pekerjaan utama kita. Kemudian adalah kita berusaha untuk kita ahli di dalam hal itu. Jadi kita perlu explore skill yang berharga dan juga langkah di bidang yang kita sudah pilih tadi yang dibutuhkan orang banyak, dan kita menjadi yang terbaik. So good that they cannot ignore you. Kita menjadi yang begitu baik, kalau bisa yang terbaik, sehingga kita tidak diabaikan di dalam pekerjaan yang kita pilih tadi yang dibutuhkan orang banyak. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha mencintai pekerjaan kita. Sesudah kita pertama kita memilih pekerjaan yang dibutuhkan orang banyak dan dunia, kemudian kita berlatih sampai kita ahli. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha mencintai pekerjaan kita. Karena di sini dibilang di konsep Ikigai ini, happiness, kebahagiaan itu akan datang sebagai kombinasi dari kompetensi, otonomi, rasa memiliki, kreativitas, dan impact hasil. Jadi kalau kita kompeten, kita belajar sendiri, dan kita mempunyai rasa memiliki di pekerjaan kita kreatif, maka impact-nya kita juga akan bagus. Kalau kita bagus, tentu kita lama-lama kita akan mencintai pekerjaan kita juga. Yang terakhir adalah terkait bayaran atas apa yang kita sudah lakukan, kita ahli dan kita cintai dan dibutuhkan orang banyak. Di sini dibilang, kalau kita mempunyai skill yang berharga dan langka, dan kita bisa mempunyai kemampuan problem solving, maka money atau uang akan mengikuti. Oke. Next. Di sini adalah 10 konsep atau rules dari Ikigai. Yang pertama, kita harus stay aktif terus, dan retire, jangan pensiun dulu cepat-cepat. Kemudian ada take it slow, yang kedua, santai tapi tetap fokus. Yang ketiga, don't fill your stomach. Jangan cuma sekedar mengisi perut dalam hidup. Yang keempat, surround yourself with good friends. Kelilingilah hidupmu dengan teman-teman baik. Yang kelima, get in shape for your next birthday. Berusahalah untuk lebih baik lagi di waktu yang berikutnya. Yang keenam, smile, tersenyum. Yang ketujuh, reconnect with nature. Berhubungan kembalilah dengan alam. 8 adalah give thanks, mengucapkan terima kasih. Yang ke-9, live in the moment, hiduplah di momen itu. Yang ke-10 yang paling penting, follow your Ikigai. Ikutilah Ikigai yang sudah kamu tetapkan tadi, yang sudah kamu pilih dan sebagai Ikigai dalam hidup kamu. Teruskan dan jangan putus asa. Jadikan itu yang tadi sesuatu yang dibutuhkan orang banyak dan kamu ahli di dalamnya. Oke. Dan juga kamu dibayar dengan baik di sana, dan juga kamu mencintai pekerjaannya. Mungkin ini sharing saya terkait Ikigai ini. Mudah-mudahan sharing Ikigai ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan teman-teman sekalian bisa menemukan Ikigai teman-teman
sekalian masing-masing secepatnya dalam hidup. Karena secepatnya kita menemukan ikigai, di situ kita akan menemukan tujuan dan kebahagiaan hidup kita. Jadi benar, hidup itu tidak sekedar hanya materi, tapi materi itu juga penting, seperti dijelaskan di 4 bagian utama dari kehidupan yang mendukung kita bisa mencapai ikigai kita masing-masing. Oke.